Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Masuk hadis yang ke-270. Temanya bersikap lembut kepada du'afa, orang-orang yang dhaif, entah mereka yatim, anak ditinggal mati bapak di mana dia belum bisa mandiri, berarti lemah, dan juga banat, anak-anak perempuan yang mereka tidak ditugasi untuk menjelajahi bumi mencari rezeki, tapi mereka ra'iyah diurus. Demikian juga wasairid dha'afah, semua orang yang memiliki keadaan lemah, termasuk wal masakin, orang-orang miskin. Wa tawadhu, dan bersikap tawadhu, merendahkan diri, ma'ahum, bersama mereka. Ayat-ayat masalah itu sudah kita pelajari, walaupun di tempat lain, tetapi secara urutan materi bahkan tervideokan seolah urut. Sekarang kita masuk hadis yang ke-270. Wa anhu, dan darinya juga, dari Sahal bin Sa'ad, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i, orang yang mengurus. Ada bahasa balaghus sa'ya, tiba saatnya bisa bekerja. Ini kisah Nabi Ismail. Ada istilah sa'i, Sofa Marwa, berarti menempuh perjalanan, berarti juga bekerja. As-sa'i di sini adalah orang yang punya peran sebagai qawwam, penanggung jawab, yang memenuhi kebutuhannya. Siapa orang yang bebannya dipikul, yang ia bekerja keras memenuhi butuhnya, yaitu kepada alal armalati, para janda, istri ditinggal mati oleh suami, di mana istri tidak ditugasi untuk mencari rezeki,
Karena tugas istri itu 3. 1 ngurus rumah suami, 2 ngurus harta suami, 3 ngurus anak suami. Sekarang suami yang ngurusi kepada mereka sekarang nggak bisa. Berpotensi harta suami menjadi hilang karena mati tidak bisa bekerja. Sementara istri masih ngurusi anak suami dan rumah suami. Nah, ini modelnya dari mana? Kalau gitu maka dia termasuk orang yang lemah. Secara umum begitu. Secara umum begitu. Walaupun tidak semua janda itu lemah. Adakah janda yang qawiyah sing kuat? Anak wong sugih, perusahaannya akeh, sing ngurusi orang kepercayaan ketika diwariskan. Walaupun pewarisnya perempuan tapi sudah mendapatkan hak karena mereka kepercayaan, sehingga sang pewaris walaupun perempuan karek tanda tangan tok. Ngono ki bodone ra karu-karuan. Memang ada yang seperti itu, tetapi di sini yang diangkat adalah bahasa standar, bukan bahasa keadaan. Bahasa standar, bukan bahasa keadaan. Nah, keadaannya reno-reno. Apa suami yang berpotensi sebagai penanggung jawab rezeki ngono ki mesti sugih? Mesti bisa memberi dan mencukupi kepada keluarganya? Oh, belum tentu. Tapi ini yang kita angkat adalah tema global, standarnya, bukan keadaannya. Standarnya suami itu adalah memberikan nafkah, istri diberikan nafkah. Ditinggal mati berarti pemberi nafkah nggak ada, akhirnya lemah. Nah, gitu yang diangkat, bukan cerita keadaan. Dan itu mayoritas. Demikian juga wal miskin, orang miskin. Ini termasuk du'afa, salah satu du'afa orang miskin. Yaitu mampu bekerja, ada waktu bekerja, bisa bekerja, cuma hasilnya tidak cukup. Walaupun dia bermobil, kenapa? Lek ra nggawe mobil gak iso kerja, sebabnya ra duwe sikil, mungkin kan? Akhirnya kerjanya pakai mobil untuk ngangkut sana sini, tetapi penghasilannya, biaya mobilnya ngentekne hasil untuk makan diri keluarga, nyoprat-nyaprut, itu masuk kategori miskin. Makanya standar kaya miskin itu bukan mobil, tetapi cukup atau tidak cukup. Karena mobil itu sebagai sebuah sarana, sekali sifatnya wakil sikil. Apa sifatnya? Wakil sikil, bukan simbol status, bukan. Tapi wakil sikil, bukan simbol status. Nah, sikil ketika ada yang mewakili kan juga butuh pendanaan. Ternyata dananya habis untuk sarana, sehingga untuk kepentingan hidupnya nyoprat-nyaprut. Nah, masa kategori miskin dia. Makanya termasuk golongan orang yang dhaif, lemah. Makanya orang yang mengatur, mengurus, mencukupi kebutuhan mereka, itu nilai pahalanya kal mujahidi, seperti orang yang terjun ke medan jihad. Napa fadilah tiyang sing terjun ke medan jihad? Jaga di perbatasan, tentara jaga di perbatasan, depannya musuh mengancam, di belakangnya wilayah kaum muslimin, harta kaum muslimin, keamanan kaum muslimin yang butuh dijaga keamanan. Itu namanya tentara yang jaga di perbatasan. Untuk tugas di atas itu adalah ribat, kerja ribat, orangnya robit. Ribat sepagi atau ribat sesore, tentara jaga di perbatasan sepagi atau sesore, nopo pahalane lebih baik daripada dunia bersama isinya. Kalau begitu, dilihat dari bahasa itu, ngurus janda, orang-orang miskin, pahalanya besar. Kenapa? Seperti orang yang
terjun di jihad. Untuk mengetahui pahala jihad yang kita soroti pahala-pahala ribat, belum lebih daripada itu. Sementara orang yang terjun ke medan jihad kan bukan ribat saja. Nah, kita menyoroti salah satu sisi yang dijelaskan pahalanya itu, sehingga itu sudah cukup menunjukkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Tapi ngurusnya dengan baik. Nggak boleh ngurusnya aji mumpung. Mumpung nopo? Mumpung kuwi tilasanku, ngoten nggih. Nggak boleh memanfaatkan aji mumpung. Atau mumpung saya punya kesempatan, lerang ini rapatnya cedek, ini punya alasan cedek. Nggak boleh aji mumpung. Karena ada ceritanya orang yang memanfaatkan aji mumpung. Mestinya ngurus tetapi memanfaatkan aji mumpung. Apa? Si istri yang suaminya terjun ke medan jihad, sehingga di rumah untuk kebutuhannya diurus dewi, termasuk belanja. Nah, ketika belanja ini ada yang memanfaatkan. Mbak, di dalam kurmanya bagus. Ternyata itu menjebak sampai ke dalam. Nah, dia menjamahnya. Mungkin sampai mempeluk cium atau gimana, wallahu a'lam. Akhirnya dia merasa salah dan mendesak, sempit sesak dadanya dari dosa tadi. Ketika mengadu pada Nabi, ditambah pisan. Jadi sikapmu ngono yo kepada orang yang berjuang berat sampai rela kesepian, mandi di rumah, ditinggal jihad, tak ngono nih yo, wes tambah susah. Jadi maknanya itu ketika ngurus janda itu bukan memanfaatkan aji mumpung, dan juga nggak boleh pakai momen pilih-pilih. Lek rondone nom, aku yo siap, lek rondone tuwek gak. Bukan begitu permasalahannya. Nah, itu nilai pahalanya seperti pahala jihad, tapi ngurusnya dengan baik, memang ikhlas. Berikutnya wa'aksibuhu, dan saya menyangka, beliau juga menjelaskan nilai pahalanya wakal qaimi, seperti orang yang berdiri, alladzi la yafturu, berdirinya ndak mandek-mandek, yaitu salat malam sing dawa, loro salam tambah neh, loro salam tambah neh, loro salam, seolah semalaman itu diisi dengan salat. Artinya itu panjang. Dan di bahasa yang lain fadilahnya wakas shaim la yuftir, seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka. Maknanya puasanya terus, bukan mengizinkan puasa terus, bukan, tetapi menggambarkan seolah semua hari itu diisi puasa. Walaupun prakteknya semua hari diisi puasa tidak boleh. Yang full diisi puasa 1 bulan full nopo? Ramadan. Memang itu wajib. Yang lainnya sifatnya boleh, sasi nopo? Muharram, Sa'ban. Selain daripada itu, paling banyak poso selang hari, itu dianggap puasa terus. Telung dino saja dianggap 1 bulan per bulannya. Itu nilai pahalanya banyak sekali, muttafaq alaih, disepakati atasnya. Wah, lek ngono, lek anak acara jihad aku ora budal, tak ngorbankan janda-janda mawon. Karena kesempatan jihad aku nggak melu, gak usah setor nyawa, tak ngopeni sing miskin mawon. Sak ngrekoso ning ngopeni miskin, nggak nganti nyawaku terancam. Bagaimana pemahaman seperti itu? Insyaallah kita akan mengangsur tim pembahasannya hadis demi hadis. Sekarang kita ambil pelajaran hadis yang baru saja kita baca tadi. Nanti bila waktunya masih longgar, bisa kita tambah hadis berikutnya. Apa saja pelajaran pada hadis yang nomor 270 tadi? 1. Macam-macam ketaatan itu jumlahnya banyak. Nah, ini pelajaran pertama.
macam-macam ketaatan itu jumlahnya pinten? Banyak sekali. Ikrar 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, poso, haji, zikir, baca Quran, dakwah, saling tolong, saling bantu, sholat malam, puasa sunnah, dan tetek bengai macam-macam ketaatan itu banyak sekali. Ini pelajaran pertama. Bila kita mencoba menghitung ya banyak. Untuk dosa besar saja ada yang sampai mengumpulkan 70, bahkan ada yang sekian lagi. Kalau jelek saja itu banyak, padahal jelek itu jadi rapate akeh. Sing akeh itu adalah amal kebaikan. Itu tadi sebatas gambaran bahwasanya macam-macam ketaatan, artinya macam-macam amal ketaatan jumlahnya berapa? Banyak. Nomor 1. Nomor 2, agar setiap diri mengerahkan kemampuan untuk melaksanakannya. Agar setiap diri mengerahkan kemampuan untuk pelaksanaannya. Ini nomor 2, agar setiap diri mengerahkan kemampuan untuk melaksanakannya. Ki tak tandangi, ki tak tandangi, ki tak tandangi, kai 10, 20, 30, 40, 50, 100 tak tandangi kabeh. Pokoknya itu macam ketaatan, tak tandangi kabeh. Sampai terjun ke medan jihad iya, jaga di perbatasan iya, janda-janda yo tak openi, miskin-miskin yo tak openi, oponeh, dan seterusnya. Nah, itu supaya setiap diri mengerahkan kemampuan untuk melaksanakan semuanya, sehingga orang mengenal orang itu serba bisa. Karena selalu mengerjakan gini iso, sehingga kesannya apa? Serba bisa. Jadi tukang kayu iso, jadi arsitek iso, jadi tukang gambar iso, nyerepis HP iso, nyerepis anu iso. Apa to iki wong iki sing ra iso? Apa-apa kok iso? Kabeh. Nyetrika ya pinter, masak ya pinter, nyapu ngono iki ya resik. Sehingga mananya supaya setiap diri itu berusaha dadi wong sing isonan, serba bisa, isonan. Gelem tandang, enggak sungkanan, enggak gengsian. Dadi dai besar bisa, dadi tukang resik-resik WC ya resik. Ngimami ya bagus, rene imame adzan dhewe ya iso. Nah, misalipun ngoten. Masjidnya sing gawe dewi, sing ngopeni dewi dan sebagainya, ngono ki iso kabeh. Artinya apa? Artinya diupayakan setiap diri itu mengerahkan kemampuan untuk melaksanakan dari macam-macam ketaatan yang jumlahnya sangat banyak. Nomor 3, karena ketaatan jumlahnya banyak, cara mengerjakannya dengan sistem prioritas. Saya ulang, cara mengerjakannya karena macam ketaatan itu banyak, dengan skala prioritas. Ini nomor 3. Ini cara mengerjakan. Cara mengerjakan karena ketaatan itu macamnya banyak, maka dengan skala prioritas. Itu cara mengerjakannya. Misalnya jumlah penggaweannya 100, saged sekali waktu nandangi kabeh.
Nah, piye caranya? Nggak bisa. Digambarkan dia seorang sopir, keluarga majikane wakeh, pada waktu yang sama kabeh ngongkon, Pak sopir terno aku. Sitok njaluk nyang Surabaya, sitok njaluk nyang Malang, sitok njaluk ke. Bisa satu waktu nyopiri kabeh. Nah, nggak iso kan? Itu gambaran. Ini memberitahu kepada kita ketika mengawali pelaksanakan macam ketaatan itu jumlahnya banyak, maka supaya menggunakan skala prioritas. Kenapa skala prioritas? Mendahulukan yang paling utama ketika selesai berikut dan berikutnya. Sing kelas A disisikne, selesai baru sing kelas B, selesai baru sing kelas C, dan berikutnya. Aja sing kelas C didhisikne ane malah keri. Kuwi jenenge mburu ujeng kelangan delek. Nguyak sing cilik kelangan sing gede. Ya jangan. Maka supaya menggunakan sistem skala prioritas. Nah begitu. Kenapa? Memang penggawaiannya akeh, nggak bisa dikerjakan sekaligus, di mana dia menginginkan nandangi KB. Nah disitulah akhirnya berlaku skala prioritas. Yaitu yang wajib dulu sudah, baru nanti dijaga dengan yang sunnah. Maka termasuk orang yang punya utang poso Ramadan, nah niku dhisik pundi nyaur utang kali poso sawal. Yo nyaur utang dhisik. Nyaur utang dhisik. Pertama skala prioritas, yang kedua sawal itu ketika Ramadan sudah sempurna kan? Nah itu belum sempurna kok. Belum sempurna kok. Pengiring itu ketika yang diringi sudah budal dhisik. Pantas mboten? Sing diringi rong budal, pengiringi budal dhisik. Jenenge nilapni. Kon ngeterne mobil, majikane rong nitih kendaraan, ternyata sopirnya budal. Gimana? Artinya skala prioritas bahasa di atas sebagai bahasa pendukung untuk memudahkan pemahaman. Itu begitu. Nomor 4, ketika orang tidak mampu melaksanakan semuanya. Ketika orang tidak mampu melaksanakan semuanya. Sementara orang itu memiliki kelebihan di bidang tertentu. Kita ulang. Ketika tidak semua orang mampu melaksanakan semua ketaatan. Ketika tidak semua orang bisa melakukan semua macam ketaatan. Sementara dia punya spesial di bidang tertentu. Maka maksimalkan bidangmu. Maka maksimalkan bidangmu. Itu tadi nomor 4. Tugas itu banyak, enggak semua orang iso nandangi kabeh. Sementara orang itu memiliki spesial di bidang tertentu. Maka di bidang tertentu yang kamu punya kelebihan itu maksimalkan. Itu tadi nomor 4. Kita ulang, macam ketaatan banyak. Enggak semua orang bisa melaksanakan KB. Sementara ada seseorang spesial di bidang tertentu, maka maksimalkan bidangmu. Maknanya seperti itu. Apa misalnya?
terjun ke medan perang aku ra iso. Masalahnya macam-macam, mungkin badan kurang sehat, dana kurang mencukupi, kendaraan tidak cukup untuk mengangkutnya, atau ada sebab-sebab yang lain. Makanya di bidang itu dia nggak bisa mengerjakan, maka kerjakan bidang lain, kerjakan bidang lain yang itu fungsinya untuk saling melengkapi. Isomu nyapo, isoku momong bayi, isoku masakne keluarga miskin, isoku njunjungne barange janda ketika dia nggak iso nggawa dewi, isoku ikut nyawang membantu keamanannya. Maka orang yang nggak iso kabeh iso nemek ngono kuwi, itu pahalanya tetap besar. Bila momen yang terangkat itu momen jihad, sementara dia tidak bisa, sementara ingin, maka dia tetap mendapatkan pahala jihad. Bila momen yang diangkat itu momen sholat yang panjang, sementara dia tidak mampu karena uzur, maka dia dianggap juga sholat yang panjang. Bila momen yang diangkat itu tentang temanya masalah berpuasa, sementara dia mau kerja nggak mampu, maka dia tetap mendapatkan pahala momen dari puasa tadi. Nah begitu. Jadi kesimpulannya adalah masing-masing supaya maksimalisasi di bidangnya. Ketika dia bukan orang yang serba bisa. Aku sir ngono, tapi kok ora iso aku pengen, ya sudahlah, itu dimaksimalkan. Tidak kalah nanti pahalanya. Tidak kalah nanti pahalanya. Itu tadi pelajaran yang keempat. Lalu yang kelima, ketika ada orang itu mampu dan serba bisa, ketika orang serba bisa, ketika orang serba bisa, lalu tidak dilibatkan karena keterbatasan peluang. Ketika orang itu serba bisa, sementara dia kehabisan peluang, maka dia dianggap melaksanakan peluang itu. Yang kelima, ketika orang itu serba bisa, ingin melaksanakan semuanya, tetapi keterbatasan peluang, akhirnya tidak bisa melaksanakan, maka dia dianggap memiliki pahala peluang itu. Napa contohnya? Banyak contohnya. Ketika dimotivasi jihad, sahabat geruduk siap. Ketika berangkat jaraknya jauh, kendaraan pengangkut gak cukup, akhirnya didum sing terangkut sekian, sing sisane gak usah budal dhisik. Adakah seperti itu kondisinya? Dijelaskan oleh ayat. Ternyata mereka pulang karo ndrenginging. Apa ndrenginging niku? Nangis keronto-ronto karena nggak ada kesempatan berangkat karena keterbatasan kendaraan. Nangis mereka, bukan sujud syukur rasida setor nyawa, mboten ngoten. Alhamdulillah rapudha rasida setor nyawa. Sebojoku tak pamitin nangis kuwatir aku mati dadi rondo, saiki wis ngayumne bojoku wae. Oh, bukan begitu pemikirannya. Pemikirannya bukan seperti itu. Pulang nangis mereka. Sehingga walaupun mereka di rumah tetap mendapatkan pahala jihad sebagai mujahid. Karena momennya momen itu. Napa kasus yang lain? Pada pembagian tugas untuk perang apa ya? Yang Ali itu nggak mau ketinggalan.
rencananya kemanapun Nabi pergi akan selalu ikut. Itu mental tentara sang pemberani. Uhud atau apa ya? Uhud atau apa ya? Dan nanti yang lainnya bisa memberikan masukan, mungkin membaca sejarahnya itu. Uhud atau apa ya? Itu tidak masalah, pada perang apa enggak masalah. Tapi kasusnya itu. Akhirnya seolah itu protes, ditugasi untuk tinggal di rumah, enggak berangkat. Protes. Kenapa saya tidak diikutkan? Kowong-kowong kehilangan fadilah besar. Karena di situ pembagian tugas, Nabi tetap mengatakan, tidak usah budal. Apa kamu tidak ridho? Kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, cuma enggak ada Nabi sesudah saya. Nah begitu. Itu kasusnya. Jadi Ali gretian pengen budal, cuma Nabi berbagi tugas. Karena yang namanya kenegaraan, administrasi itu nggak boleh kosong dari kepemimpinan. Pemimpinnya pergi harus ada wakil untuk ngurusi masyarakat yang tertinggal. Ibaratnya kendaraan jarak jauh, sopirnya ijen apa butuh sopir cadangan? Ya cadangan, keturunan kesel gimana? Nggak budal. Supaya bangga budal, sopirnya kesel, nah oplosan. Makanya presiden itu kalau bahasa demokrasinya, ketika pergi nggak boleh masyarakat dibiarkan tanpa kepemimpinan. Maka waktu itu akhirnya Ali ditugasi untuk melaksanakan mengurus kepada masyarakat ketika sang pemimpin sedang acara bepergian. Nah, itu waktu itu maunya Ali itu tidak mau. Hanya dikatakan, apa kamu tidak ridho kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, supaya tidak dikesankan Ali itu sebagai nabi. Maka dikatakan cuma tidak ada nabi sesudahku. Itu menggambarkan peran penting. Maka Ali itu walaupun tidak terjun ke medan jihad, tetapi di rumah mungkin ngopeni janda, yatim, miskin, masyarakat yang mustadafin, itu nilainya jihad. Sehingga untuk pembagian tugas seperti ini, nanti kalau perangnya menang ada ghanimah entuk dia, untuk tum-tuman. Ketika itu kasusnya itu pembagian tugas, karena itu dianggap berangkat cuma bagi tugas saja. Jika bila ada terjadi pembayatan, nanti akan diwakili, ini bayatnya si fulan yang tidak hadir karena saya tugaskan di sana. Andaikan hadir pun juga akan bayat, saya wakili pembayatan dia. Nah, ada bahasa seperti itu. Nah gitu cerita tentang fadilah. Dan pemahaman seperti ini dasarnya supaya nanti bisa bila ada masalah bisa menjawab, itu adalah tentang pencatatan amal. Ya begitu. Di sana akan diperinci, dan itu sudah kita pelajari di kitab Arba'in Nawawi tentang pencatatan amal. Termasuk api niat tok sudah pahala. Nah begitu. Senajan toh belum dikerjakan, cek niat tok pahala. Nah siapa yang sudah niat dan melaksanakan walaupun gagal, niatnya itu sudah dianggap. Mau nyangoni, sudah siap, tangan bergerak, ngerogoh sak, donge buka dompet, rumah saku iji, mengke bakno tak nggih tuku wanu ya rasido. Itu sudah dianggap sedekah. Kenapa? Karena sudah berbuat, tangannya ngerogoh sak, buka, apin jipuk, lu bakno entek. Itu sudah niat dan berbuat. Nah, nadanya seperti itu. Nah, maka daripada itu, fadilah besar itu menggunakan sistem ta'awun. Fadilah besar menggunakan sistem apa?
ta'awun, saling tolong menolong. Makanya walaupun orang itu memiliki spesialisasi berbeda-beda, ada yang serba bisa, ada yang tidak serba bisa, asalkan dia masuk di dalam sistem ta'awun, maka perannya walaupun dianggap kecil, tetapi secara nilai dia dianggap besar. Sing liyane budal ke perang, sing liyane nek ngomah ngopeni fakir, miskin, yatim, janda, karena butuh aman di semua kondisi sana maupun sini. Jangan sampai yang di rumah itu terancam, maka juga dijaga aman. Nah, maka mereka yang ditugasi di rumah, walaupun kerjanya tidak seberat yang jihad terancam mati, yang di rumah mungkin punya kesan santai, apa? Jaga keamanan, klitah-klitih ngalor ngidul, yang penting memantau keadaan aman. Senada itu pahalanya akan disusulkan. Program jihad ya jadi mujahid, program sholat malam dianggap sholat malam, dan seterusnya. Nah, itu gambarannya seperti ini, seperti itu. Maka daripada itu, ini membimbing kepada kita pentingnya orang lemah itu mendapatkan perlakuan yang lembut, karena itu menjadi tanggung jawab global. Maka siapa yang dengan kespesialannya ternyata dia mendapatkan tugas, maka dia mendapatkan fadilah besar. Maka untuk itu, apapun kondisinya, menyantuni orang-orang lemah itu adalah pahalanya sangat besar dan sangat besar sekali. Nah, itu hadis pertama yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Sebelum lanjut berikutnya, mungkin ditanggapi dulu boleh. Kita tambah insyaallah. Hadis yang ke-271. Wa anhu, dan darinya juga, yaitu siapa tadi? Wa anhu, Abu Hurairah ya. Abu Hurairah kalau begitu. Kembali ke nomor 268 itu dari Abu Hurairah. 269 juga sama, 270 juga sama, 271 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, syarrut ta'am, paling jeleknya makanan, ta'amul walimah, makan walimah. Tapi belum titik. Makan walimah yang paling elek yang berkriteria berikut. Yumnauha, dicegah dari makanan man yatiha, orang yang mau datang. Wa yudhaha, dan diundang kepada makanan, ilai kepada undangan makanan, man yaba, orang yang pantasnya tidak mau. Wa man lam yujib adawata, sapa yang tidak menghadiri undangan walimah, faqad asallaha wa rasulahu, dia maksiat pada Allah dan maksiat pada Rasulnya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain, pada riwayat di Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah min qaulihi bisa ta'am, paling elek makanan, ta'amul walimah, makan walimah. Yud'a ilaiha, diundang kepada makan walimah, ala gini orang kaya, wa yutraku, dan ditinggalkan al fuqara, yang fakir. Sing enggak butuh diundang, sing butuh malah ora. Ini berarti resiko tidak menyantuni lembut kepada orang-orang yang lemah, mendapatkan ancaman keras. Sekarang kita masuk kepada rangkuman pelajarannya dari hadis itu apa? Yang 271. Satu, arti walimah dan hukumnya. Apa makna walimah? Ta'amun yutakhadhu inda dukhuli zauj ala zaujatihi. Makanan yang dihidangkan ketika terjadi pernikahan. Itu namanya walimah. Makanan yang dihidangkan ketika orang menikah. Berarti ngundang wong untuk makan-makan, karena kasus pernikahan itu namanya nopo? Walimah. Jadi sejarah walimah itu hanya untuk nikah. Itu secara patokan standar hukum. Tetapi perkembangan pemahaman masyarakat yang luas, kata walimah itu menjadi luas. Pokok ngumpul-ngumpul, makan-makan jenenge
walimah. Temane syukuran, walimah syukuran. Temane khitan, walimah khitan. Titane bayek, walimah akikoh dan sebagainya. Itu bahasa masyarakat, bukan bahasa syariat. Kadang bahasa masyarakat ya ngoten-ngoten niku. Napa contohnya? Pertama kali mesin pompa air niku merek Sanyung. Semua merek pompa air jenenge napa? Sanyung. Itu bahasa masyarakat lho nggih ngoten niku lho nggih. Yang kadang hukum kabur masalahnya ngoten-ngoten niku. Apa pokok nglumpuk makan-makan jenenge walimah. Walimah haji mbuh, walimah napa malih. Itu bahasa masyarakat. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa standar, namanya walimah adalah makanan dihidangkan ketika orang melaksanakan pernikahan. Nah begitu, itu tadi tentang mana apa? Walimah. Dan itu pelakunya yang diwajibkan laki-laki. Hukumnya wajib buat laki-laki. Kenapa hukum walimah? Wajib buat si mempelai laki-laki. Tapi bukan syarat. Wong rabi senajan to walimah nggih panggah sah. Kenapa bukan syarat? Cuma hukumnya itu wajib. Kenapa? Memang bahasa yang disampaikan Nabi itu wajib, menggunakan makna wajib. Aulim, adakan walimah. Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Raketang duwemu wedhus siji. Niku tiyang Arab pakai wedhus. Nek mriki wedhus termasuk larang, sing barang gampang golekane enekno walimah raketang napa? Ya, pitik-pitik sak kepel ngoten nggih. Raketang pitik-pitik sak kepel. Bahasanya seperti itu. Hukumnya itu wajib, tapi bukan syarat. Jangan sapa sing rapi gak walimah ya nikahnya sah. Cuma dia itu dosa tidak sedekah. Tidak melaksanakan amal-amal soleh. Tapi itu dosanya bukan kayak dosa syirik, bukan. Ya wong iso salah ngoten sifate. Dan banyak orang itu melakukan kesalahan. Apabila yang melaksanakan pihak perempuan, pihak laki-laki enggak gimana? Ya semoga saja secara fungsi itu terwakili. Napa di antara fungsi walimah? Selain syukuran, selain melaksanakan tuntunan, apa fungsi yang lain? Iklan, pemberitahuan A rabi karo B. Media pemberitahuannya menggunakan walimah. Kabeh wong malah ngerti A rabi karo B. Sementara walaupun yang mengadakan pihak perempuan itu suasananya telah tercapai apa? A rabi karo B. Buktinya wong pada diundang makan-makan. Cuma pelakunya dari pihak perempuan dan seringnya begitu. Bagaimana kalau dicukupkan dengan itu? Jawabnya boleh, secara fungsi sudah tercapai salah satunya. Tapi karena yang diwajibkan itu laki-laki, sekira pihak laki-laki itu memang rezekinya longgar, ya dana walimah di pihak istri ijolono. Dari sekiranya apa-apa longgar. Bapak yang dapat kewajiban itu kamu, hili laki-laki, ternyata terwakili kula istrimu. Wis awakmu entuk istri rasa open-open kecilik, roh gedene wis iso nyapo-nyapo, penak mboten? Nijal ngono ki rabi kecil open ono gedene rabinen. Entek pira biayane? Wis gede, wis pinter nyapo-nyapo. Bahkan milikmu. Nah, begitu. Ternyata sing ngragati kono. Nah, senada dengan itu. Masa nganti walimah ya kono, apa-apa kono, awakmu karek nampa penake. Padahal itu adalah kewajibanmu. Makanya dengan pemikiran kayak begitu, bila keluarga perempuan yang mengadakan, maka tanyakan saja berapa habisnya, atau bisa diperkirakan saja. Nanti akan ada sumbangan. Ada bersifat apa sumbangan? Atau sengaja dipitung ketika pas acara, ini kok lamaran nih kok ditompo, terus kapan pi acarane,
Itu tinggenah nih pisan, sudahlah acara walimahnya di sini saja. Nanti keluarga tetangga sana nggak sepir, nanti diundang rene, nanti pendanaan karena ini adalah yang diwajibkan laki-laki, saya tanggung semuanya. Nanti pihak laki-laki nanti bisa menghandle begitu, itu yang paling bagus. Wallahu a'lam. Tadi nomor 1 tentang makna walimah bersama hukumnya. Nomor 2, wajib menghadiri walimah dan mendoakannya. Wajib menghadiri walimah bila tidak ada kemaksiatan dan mendoakannya. Nomor 2, wajib menghadiri walimah bila tidak ada kemaksiatan dan mendoakannya. Karena hadisnya betul, wajib da'iyah, ijabai undangan, termasuk undangan walimah, itu wajib menghadiri. Kalau tidak nanti dosa. Makanya siapa yang nggak hadir pamit, ngapunten, sir kula nggih badhe sowan ndugeni undangan panjenengan yang sak menika kula ngeten kula pamit. Nah, itu supaya menyampaikan uzur. Menyampaikan uzur supaya enggak dosa. Sekaligus mendoakannya. Tapi dengan catatan itu tidak ada maksiatnya. Ada maksiatnya enggak boleh datang. Bila datang untuk merubah boleh. Tapi apabila dia tidak bisa merubah, ketika datang akan terbawa kepada maksiat, tidak boleh datang. Lalu gimana mendoakannya? Ya, doa untuk orang yang mengundang walimah ini tuntunannya banyak. Di antaranya doanya dengan Allahumma aski man askona wa man at'amana. Allahumma barik lahum fima razaqtahum fir lahum. Ya Allah, berilah minum orang yang memberi minum kepada kami, berilah makan orang yang memberi makan kepada kami. Ya Allah, berkailah mereka pada pakaian yang kau rezekikan kepada mereka. Rahmati mereka, ampuni mereka. Itu doanya. Apabila itu momennya, undangan makan itu momennya untuk berbuka, dikatakan telah makan makanmu orang baik, telah berbuka di sisimu orang yang berpuasa. Malaikat mendoakan selawat untuk kamu. To'ama akanlah to'amakum al-bror wa abtarangidakum as-so'im wa salat alaikumul malaikat. Kita apabila momennya ada momen berbuka. Kemudian untuk mempelainya juga didoakan dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Nomor 3, yang diundang pada acara walimah ini bersifat umum. Yang diundang pada acara walimah itu bersifat umum. Karena momennya momen sosial ini. Nikah itu momennya momen apa? Sosial. Yang diundang umum sinten? Ya, keluarga atau bukan keluarga, kaya atau miskin, itu boleh diundang semuanya. Keluarga atau bukan keluarga, kaya maupun miskin, itu umum sifatnya yang diundang. Nomor 4, walimah yang jelek dengan mengkhususkan orang kaya dan tidak mengundang orang miskin. Nah, ini yang jelek. Ini walimah yang jelek. Dengan mengundang orang kaya dan tidak mengundang seorang miskin, itu walimah sing welek. Sing ora gelem teko malah diundang, sing gelem teko malah ora diundang. Itu sejelek-jelek makanan walimah yang modelnya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada program mulatofah lidhu'afa, bersikap lembut kepada orang yang dhaif. Mestinya momen itu untuk kesempatan bersikap lembut kepada orang lemah, ternyata nggak dipakai, malah untuk yang lain, mungkin untuk berbangga diri, bergengsi diri. Wah, tamunya bermobil kabeh. Nah, soal itu mendapatkan apa? Kebanggaan. Padahal itu fungsinya bukan untuk itu. Fungsinya adalah untuk kemakmuran kaum muslimin. Yang paling banyak itu orang lemah, ternyata dia lepas dari program yang dituju. Nah, ini jelas sejelek-jelek walimah
yang punya kriteria seperti itu. Demikian dua hadis yang kita kaji di malam hari ini. Insyaallah hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.